ateng tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya Kyai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biniyati syifa wa siha wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 99, iya. Yang pakai cetakan kitab nomor 20. Berapa baris Ustaz bacanya? 3 baris. Kiai udah ketemu Kiai? Pak Yusuf udah ketemu? Pak Ketua udah? Pak Sani udah ketemu? Bang Ayat? Bang Pudin? Bang Jabal udah? Pak Judin? Bang Manta? Pak Juju udah ketemu Pak Juju? Salasir udah? Bang Hasan udah ketemu? Bang Dika? Bang Topik udah? Bang Kismono udah ketemu? Belakang ibu-ibu udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Fa'in qila fama halul muridi ma'al mujtahidina wal murtadina ayashabuhum am ya'taziluhum. Jika ada yang bertanya, fama halul muridi ma'al mujtahidina wal murtadina, lalu bagaimana kondisi seorang murid, sikap seorang murid terhadap para imam mujtahidin dan imam-imam murtadin, imam-imam yang sudah diridhoi oleh Allah. Ayashabuhum am ya'taziluhum, apakah dia bergaul dengan mereka para imam-imam mujtahid itu, atau dia tetap harus uzlah dari mereka, atau dia tetap menjauhkan diri dari mereka? Kalau ada yang nanya seperti itu. Lalu bagaimana buat kita seorang murid nih? Apakah kita harus bergaul dengan para imam-imam mujtahidin, para ulama, atau kita juga harus uzlah dari mereka? Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama, annahum idza kanu sabitina ala rusumihimul ula wasiratihimul maurutati an aslafihim fahum ajallu ikhwanin fillahi ta'ala wa ashabin wa a'wanin ala ibadatillahi ta'ala fala yashghulannaka anhum uzlatun wa tafarrudun. Maka perlu kita ketahui bersama, annahum, bahwasanya mereka imam-imam mujtahid dan imam-imam murtadin, idza kanu tabitina ala rusumihimul ula,
jika mereka masih menerapkan perilaku mereka yang mulia, wasiratihimul maurutati an aslafihim, dan masih menjalankan apa saja yang diwariskan kepada mereka dari para ulama salaf. Fahum ajallu ikhwanin fillahi ta'ala wa ashabin, maka mereka merupakan kawan dan sahabat yang paling berharga. Wa a'wanun ala ibadatillahi ta'ala, dan orang yang paling bisa menolong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mereka masih berperilaku dengan baik dan masih mengamalkan apa yang diajarkan oleh para guru-gurunya, maka mereka merupakan sahabat yang paling bernilai, yang sangat bernilai, dan mereka sangat mampu untuk membantu kita beribadah kepada Allah. Fala yashghulannaka anhum uzlatun wa tafarrudun, maka jangan sampai kamu lebih memilih uzlah dan menjauhkan diri dari mereka. Jangan sampai kalau ada ulama seperti itu malah kita jauhin, malah kita tinggalin. Bahkan kalau bisa kita jalin hubungan yang erat dengan orang-orang seperti ini. Habis. Lah, gampang aja, yang kemarin aja udah. Ciri-cirinya itu aja udah. Iya. Selain dia masih mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru, juga perilakunya masih sangat baik, akhlaknya baik, dan kemarin juga dia masih menerapkan apa yang dikerjakan oleh wali-wali abdal, udah itu aja patokan kita. Kalau masih ada ulama yang seperti itu, jangan ditinggalin, kita gandulin. Kalau masih ada, cuma kan susahnya itu ya, nyari yang begitu sekarang. Iya, begitu. Fala yashghulannaka anhum uzlatun wa tafarrudun, jangan sampai kamu lebih memilih uzlah dan menjauhkan diri dari orang seperti ini. Udah tuh. Wa innama mataluhum matalu man tasma'u min zuhadi Lubnan wa ghairihim. Sesungguhnya perumpamaan mereka seperti orang-orang yang kamu dengarnya dari orang-orang yang zuhud, orang-orang yang uzlah di Gunung Lubnan. Ini Gunung Lubnan ini adanya di daerah Syam. Kalau sekarang Iran. Wa ghairihim, dan selain mereka, anna minhum jama'atin yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa yatawasawna bil haqqi was sabri. Bahwasanya di antara mereka ada sekelompok orang yang saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan takwa, dan mereka saling berwasiat terhadap kebenaran, dalam kebenaran dan sabar.
Wa amma in taghayyaru wa taraku rusumahum wa akhallu bitara'iqihimul mawrutati an aslafihimis solihina fa hukmu hadzal mujtahidil murtadi ma'ahum ka hukmihi ma'asairin nasi yalzamu zawiyatahu wa yakuffu lisanahu wa yusharikahum fi khairatihim wa yujanibahum fi sairi ahwalihim wa afatihim fayakunu huwa fi uzlatin min ahlil uzlati munfaridan anil munfaridina. Wa amma in taghayyaru, adapun jika orang-orang zuhud, orang-orang yang tinggal di Gunung Lubnan itu sudah berubah, wa taraku rusumahum, dan mereka sudah meninggalkan perilaku baik mereka, wa akhallu bitara'iqihimul mawrutati, dan mereka sudah tidak menjalankan ajaran-ajaran thariqah yang diwariskan oleh ulama-ulama salafus sholihin, fa hukmu hadzal mujtahidil murtadi ma'ahum ka hukmihi ma'asairin nasi, maka hukumnya seorang mujtahid yang sudah diridhoi ini bersama mereka seperti hukumnya dia bersama masyarakat umum lainnya. Di kampung kita kan banyak para kiai, para ustadz, para ulama. Kalau memang di antara mereka sudah ada yang berubah, perilakunya sudah tidak mencerminkan akhlak yang baik lagi, dan sudah meninggalkan ajaran-ajaran gurunya yang diwariskan dari ulama-ulama salaf, maka hukumnya terhadap orang-orang seperti itu sama seperti hukum kita terhadap masyarakat umum yang lain. Hah? Iya, ini terlalu Kiai. Ada ini. Apa itu? Oh, sama pertanyaannya. Kita terus kalau gitu. Yalzamu zawiyatahu wa yakuffu lisanahu. Yalzamu zawiyatahu, dia tetap di rumah, wa yakuffu lisanahu, tapi sambil dia menahan lidahnya. Jangan sampai begitu ngelihat ada kiai atau ustadz yang sudah seperti itu, kita malah kata-katain, kita malah caci maki, kita hina, kita omong-omongin. Ya, kita tetap di rumah kita, nggak sering bergaul dengan yang seperti itu, tapi tetap kita jaga lidah kita. Jangan sampai kita ngomong-ngomongin mereka. Betul Yusuf? Gitu Kiai. Wa yusyarikahum fi khairatihim, dan ikut bergabung bersama mereka di dalam perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Kalau misalkan mereka ngerjain kebaikan, ya tetap kita harus ikut gitu. Wa yujanibahum fi sairi ahwalihim wa afatihim, dan menjauhkan diri dari mereka di dalam semua perbuatan lainnya
selain perbuatan baik, wa afatihim, dan bencana-bencana yang mereka lakukan. Itu tugas kita tuh, terhadap orang-orang mujtahid dan murtadin yang sudah tidak mencerminkan perilaku yang baik lagi. Apa Ustaz? Ada yang seperti itu gimana? Murtadin gitu. Lah bisa aja. Ya karena udah ada contohnya kan. Udah ada contohnya. Meskipun dia sudah mencapai level murtadin, tapi kan dia beda dengan Rasul, tidak maksum, tidak mahfuz. Ya masih bisa juga dia tergelincir juga, kepleset juga masih bisa. Begitu Ustaz. Kalau Nabi kalau emang maksum, ketahuan, terjaga, dilindungi oleh Allah. Para wali ketahuan, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Nah kalau ulama-ulama biasa itu bisa jadi tergelincir gitu. Bisa jadi kepleset gitu. Makanya meskipun kita tetap diam di rumah, tapi kita nggak boleh ngomongin mereka gitu. Tetap kita jaga lidah kita, karena biar bagaimanapun mereka ulama, mereka kiai gitu. Dibanding kita levelnya jauh gitu. Walaupun dia kiai, kalau punya menteng, iya tapi jangan diomong-omongin kiai gitu. Apalagi tibang kayak Bang Hendrik mah pakai ngomong-ngomongin kiai, ya gitu. Iya, kita jangan dah ngikutin mereka gitu, karena perbuatannya udah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Tapi kita juga jangan sampai ngomong-ngomongin mereka gitu. Kalau Buya bilang mah, biar bagaimanapun mereka tetap kiai, perjuangannya buat Islam udah banyak gitu. Udah banyak ngajarin orang, udah bikin masjid, bangun pesantren, punya majelis gitu. Lah kita pakai ngomong-ngomongin kiai, emang kapasitas kita apa gitu? Nggak ada apa-apanya kiai begitu. Nah tetap kita nggak boleh ngomongin mereka. Wa yakufu lisanahu, begitu. Sekalipun kita nggak boleh ngikutin mereka udah. Tapi itu pun kita tetap diperintahkan wa yusyarikahum fi khairatihim, tetap kita ikut bergabung bersama mereka dalam perbuatan baik yang mereka lakukan. Kalau pas lagi baik mah ya ikutin gitu. Cuma yang pas jeleknya jangan diikutin. Begitu Bang Awing. Gitu. Jangan sampai ada jamaah majlis kita yang resep ngomongin kiai, jangan sampai. Nah, biar bagaimanapun level kita tetap aja jauh di bawah mereka, biar bagaimanapun. Fayakunu huwa fi uzlatin min ahlil uzlati, maka jadinya dia itu uzlah terhadap orang-orang yang uzlah, munfaridan anil munfaridina, menjauhkan diri dari orang-orang yang sedang mengasingkan diri gitu. Apa Ustaz? Begitu Bang Ibul. Iyalah, kita nggak boleh ngikutin perbuatan mereka karena udah nggak sesuai dengan tuntunan agama. Tapi tetap kita jangan sampai ngomong-ngomongin mereka. Gitu. Begitu Bang Ibu. Fa'in kulta, fa'in ikhtaro hadal murtadu al mujtahidu an yakhruja min bainihim ila makanin akhara
li solahin yarahu fi nafsihi wa tajannubi afatin tadkhulu alaihi fi suhbatihim fa'lam anna hadhil madarisa warribatati bimanzilati hisnin hasinin yatahassanu bihal mujtahiduna anil qutta'i wasurraqi. Jika ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau orang-orang yang tadi sudah mencapai level murtadin dan mujtahid lebih memilih untuk meninggalkan masyarakat ke tempat yang lain, li solahin yarahu fi nafsihi, demi kebaikan yang dia lihatnya untuk dirinya, wa tajannubi afatin tadkhulu alaihi fi suhbatihim, dan menjauhkan diri dari kerusakan yang bisa masuk atasnya di dalam bergaul dengan mereka. Fa'lam anna hadhil madarisa warribatati bimanzilati hisnin hasinin. Maka perlu kita ketahui bahwa madrasah-madrasah ini dan pesantren-pesantren ini bimanzilati hisnin hasinin, posisinya bagaikan sebuah benteng yang sangat kuat. Yatahassanu bihal mujtahiduna anil qutta'i wasurraqi, yang bisa dijadikan berlindung oleh orang-orang mujtahid itu dari begal dan penyamun. Oke. Ini kan tadi ada mujtahid yang kelakuannya sudah mulai kurang baik gitu guys. Gimana kalau dia lebih memilih untuk uzlah, meninggalkan majlis-majlis, meninggalkan madrasah-madrasah, untuk kemudian dia pergi ke gunung? Bagaimana itu? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ingat bahwa madrasah dan pesantren itu posisinya bagaikan benteng yang kuat, yang bisa melindungi kita dari begal-begal. Wa annal kharija bimanzilatis sohra'i, sedangkan di luar pesantren dan madrasah posisinya bagaikan padang pasir. Taduru fihi fursanus syayatini, yang di situ banyak pasukan-pasukan setan yang berkeliaran. Askaron-askaron. Apa besok? Hah? Iya. Regu demi regu. Berkeliarannya beregu lagi, enggak sendiri-sendiri. Ya ini makanya lagi dibahas guys. Kalau emang dia lebih memilih uzlah ke gunung-gunung dan pesantren dan madrasah itu dia tinggalkan gitu. Fatas lubuhu autas taksiruhu, pasukan-pasukan setan itu akan berusaha membunuh dia atau memenjarakannya. Fakaifa haluhu idza kharaja ila sahra'i wa tamakkanal aduwwu minhu min kulli janibin. Lalu bagaimana kondisinya apabila dia keluar ke padang pasir itu dan di sana
sudah banyak musuh yang menunggunya dari berbagai arah. Ya'malu fihi ma yasha'u, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, pasukan-pasukan itu. Fa'idzan laisa li hadzal dha'ifi illa luzumul hisni. Kalau seperti ini, maka orang yang masih lemah seperti ini tugasnya diem di benteng yang dia punya. Jangan pakai-pakai ke gunung. Udah pesantren aja mendingan gitu. Itu lebih aman dibanding kita ke gunung. Hadir ke majlis, ikut taklim di pesantren itu lebih aman dibanding kita pergi ke gunung gitu. Karena pesantren dan madrasah posisinya bagaikan benteng yang kuat. Makanya jangan pakai pulang, udah di sini aja pelebaran. Ya, meskipun dia belum bener banget, tapi minimal dia ada di majlis kiai, dia ada di madrasah, ada di pesantren, itu lebih aman buat dia dibanding kalau dia pergi ke gunung. Begitu jadinya kiai. Apalagi emang banyak jamaahnya, ditinggal pergi lah jamaahnya. Kagak ada yang ngajarin. Apa itu? Berantakan. Baiknya kita menjelaskannya lah kan kemarin udah dibahas. Tetap tugas kita hadir ke majlis-majlis taklim, hadir ke pesantren-pesantren, pengajian-pengajian yang ada di pesantren. Apa itu? Ya kagak. Apa Bang Haji? Dekat gunungnya. Hah? Lah itu hadal murtadul mujtahidu. Objeknya dia. Daripada dia pergi ke gunung yang di sono setan juga bebas berkeliaran, mendingan udah dia diem di pesantrennya, jangan kemana-mana gitu. Itu lebih aman buat dia. Jangan sampai pesantren yang udah ada dia tinggalin ke gunung, bukan makin bener gitu, malah dijegat sama setan di sono begitu. Ya objeknya dia juga Ustaz, hadal murtadul mujtahidu. Nah, tadi orang-orang ahli mujtahid tapi yang romannya udah berubah sikapnya, perilakunya udah kurang baik gitu. Begitu Ustaz. Buat orang-orang seperti ini ya kayak Ustaz dah, kayak Ustaz gitu ya. Daripada di luar ujung-ujungnya ketemunya setan lagi, udah bener ngaji dari pesantren gitu. Ya begitu Ustaz. Iya Kiai. Iya udah, itu aja kita minimal dengan itu kita lebih aman. Nah, kalau diperiksa-periksa kan perilaku kita juga belum tentu bener banget gitu kan. Daripada ntar di luar makin kagak bener, ya udah mendingan di majlis saja dah, dan pesantren aja udah. Begitu Ustaz. Itu objeknya dia juga hadal murtadul mujtahid. Objeknya itu dia. Nah, dari pertanyaannya, kalau orang seperti ini lebih memilih ke gunung gimana? Sampai majlisnya, madrasahnya ditinggalin karena dia ngerasa mungkin dirinya juga belum baik, pengen uzlah dulu dah, pengen ngebenerin dirinya, sampai pesantrennya ditinggal. Terus gimana itu?
Ingat bahwa pesantren itu benteng yang kuat. Daripada di gunung nanti takut di sono ketemu setan, udah mendingan di pesantren aja dah, itu lebih aman buat dia. Begitu saja. Cuma memang jarang yang begini. Apa Budi? Iya kan sekarang pahamnya begini Bang Budin. Kalau ustadz kiai yang udah pada punya majlis aja jangan pakai kesono, apalagi kita. Begitu Bang Budin. Begitu apalagi kita. Lah kita pakai kagak mau hadir ke majlis lah. Yang kiai aja kudunya mah hadir ke majlis lagi gitu. Buat membentengi dirinya dari setan, apalagi kita. Begitu. Jauh. Begitu Bang Budin pahamannya. Apa Bang Heri? Lah usah satiri aja yang udah ustad masih mau ngaji gitu. Kiai Pak Hari yang udah kiai masih mau ngaji, tibang Bang Heri kagak mau ngaji, ya. Begitu. Begitu Bang Budin, yang kiai aja masih kudu ngaji lagi buat ngebenerin dirinya, apalagi orang kayak kita. Pakai kagak mau ngaji, bukan dimainin lagi sama setan, bukan. Gitu. Begitu Bang Budin, pahamnya ke sono. Gitu. Ada ustad romana kagak bener pengen uzlah udah ke gunung gitu. Jangan, udah mendingan di pesantren aja di majlis. Itu lebih aman buat kita sambil memperbaiki diri di situ. Itu yang ustad, apalagi yang kayak kita. Gitu. Pahamnya ke sono jadinya. Mau tak? Mau jangan males, mau tak? Terutama yang muda-muda ini jangan sampai males ngaji. Yang kiai aja masih kudu ngaji lagi. Apalagi timbang Bang Kismono. Kudunya udah jangan pulang-pulang, udah di sini aja. Gitu. Kita ngaji tiap hari dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi begitu. Apa Ustaz? Ya nggak apa-apa, cukup bangetan tinggi Pak Yusuf. Wa ammar rajulul qawiyul basirul ladzi la taglibuhul a'da'u wastawa indahul hisnu was-sahra'u fala alaihi idza kharaja. Adapun orang yang sudah kuat hatinya, basirohnya sudah terbuka, yang tidak akan dikalahkan oleh musuh sebanyak apapun, wastawa indahul hisnu was-sahra'u, dan sudah sama baginya mau itu di benteng atau di luar, di padang pasir, fala alaihi idza kharaja, maka tidak masalah baginya apabila dia ingin keluar dari pesantrennya. Kalau memang udah kuat banget, rasa-rasanya udah nggak bakal kalah sama setan sebanyak apapun, serah dah dia mah, kita lepas aja udah. Apa Budin? Ya cuma kan dia kan juga nggak sempat keluar, udah sibuk ngelayanin jamaahnya, itu gimana mau keluar? Ghairu anna kauna fil hisni ahwatu ala kulli halin, tapi tetap bahwa keadaan di benteng itu lebih pas baginya dalam berbagai kondisi. Dalam keadaan apapun tetap aja berada di benteng itu lebih pas, lebih aman.
id la tu'manul afatu wal falatatu wal ittifaqatu ma'a qurona isu'i. Karena biar bagaimanapun tidak ada rasa aman sedikit pun baginya dari bencana-bencana dan kekeliruan-kekeliruan serta ajakan-ajakan kawan-kawan yang buruk. Biar bagaimanapun karena dia bukan nabi yang maksum dan bukan wali yang mahfuz, tetap belum ada rasa aman sedikit pun baginya. Takutnya begitu keluar nemuin dah macam-macam gitu. Takutnya meskipun dia sudah kuat, qawiyul basiru, tetap lebih aman berada di benteng. Tapi kalaupun dia mau keluar nggak masalah kalau udah kuat gitu. Wa idza kana al-amru bihadhil jumlati fal kaunu ma'a rijalillahi was-sabru ala masyaqqati suhbati aula lil murtadi wa talibil khairi bi kulli halin. Apabila keadaan masalah ini seperti yang telah dijelaskan di atas, fal kaunu ma'a rijalillahi, maka berada bersama orang-orang pilihan Allah, wasabru ala masyaqqati suhbati, dan bersabar atas sulitnya bergaul dengan orang-orang seperti ini, aula lebih utama baginya bagi orang-orang yang murtadin dan orang-orang yang ingin meraih kebaikan bikulli halin, dalam segala kondisi. Hadir ke majlis, ke pesantren untuk bertemu dengan rijalillah, orang-orang pilihan Allah, itu lebih utama. Tetap kondisi seperti itu. Bergaul bersama mereka itu lebih bagus buat kita. Makanya kalau udah ketemu orang seperti itu jangan dilepas, udah ikutin aja, ikutin. Karena kan kita yang bingung jadinya. Setelah Buya wafat, siapa lagi yang kudu kita ikutin gitu. Bingungnya. Wa an la mani'a lil qawiyyil balighi mablagul istiqomati anit tafarrudi. Dan bahwa tidak ada larangan sedikit pun bagi orang yang sudah kuat, yang sudah mencapai puncak istiqomah, anit tafarrudi, dari mengasingkan diri. Yang gak ada larangan dia mah, terserah dia aja. Mau di pesantren ya silahkan, mau keluar gak ada larangan, silahkan aja gitu. Yang penting asal jangan ninggalin jamaah aja, udah begitu. Sulit juga gitu. Fa'lam hadhil jumlata wa ta'ammalha taghnam wa taslam insyaallah taala. Maka ketahui penjelasan ini, pahami penjelasan ini dan renungkan, maka kamu akan meraih keuntungan yang sangat besar dan kamu akan selamat insyaallah taala. Udah tuh. Maka tugas kita udah sering-sering hadir ke majlis, gitu aja udah. Sering-sering ke pesantren. Itu. Tapi juga jangan kayak Bang Heri, di pesantren tidur doang gitu. Gitu. Bentar pesantren tidur doang lagi. Gitu. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, fama taqulu fi ziyaratil ikhwani fillahi ta'ala wa muwasalatil ahbabi. Mana motor saya berbunyi? Wa muwasalatil ahbabi bitalaqi wat tadzakkuri.
Lalu bagaimana pendapatmu tentang berkunjung ke kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang sama-sama berjalan di jalan Allah? Wa muwasalatil ahbabi, dan menjalin hubungan kasih sayang dengan mereka. Bitalaqi wat tadzakuri, dengan bertemu dan sering berdiskusi. Lalu bagaimana kalau kita main ke teman-teman yang baik? Bagaimana pendapatmu? Apa kira-kira hukumnya? Fa'lam anna ziyaratal ikhwani fillahi ta'ala min jawahiri ibadatillahi ta'ala. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya mengunjungi kawan-kawan yang berada di jalan Allah min jawahiri ibadatillahi ta'ala, termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ternilai harganya, termasuk intan mutiaranya. Allah, ya daripada kita sholat sunnah kagak khusyuk, zikir banyak-banyak kagak khusyuk, udah bener main ke teman-teman yang baik, sambil ngopi, sambil ngerokok, bercanda. Itu cara ibadah kepada Allah yang sangat bernilai. Amarok, kagak repot jadinya. Amandi. Ngabok. Udah pokoknya sering-sering main aja udah. Olok kopi. Wa fiha az-zulfatul karimatu ilallahi azza wa jalla, dan di dalamnya terdapat cara mendekatkan diri Az-zulfatul karimatu, cara mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla yang sangat mulia. Jadi main ke rumah teman yang baik pun itu termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Ya bener. Jadi emang Ghazali masa salah apa? Hah? Iya, artinya kita jangan kaku-kaku banget gitu. Romana sibuk zikir di rumah, sholat sunnah mulu, main ke rumah temen kagak gitu. Jangan sampai begitu. Itu pun kita main ke rumah temen pun termasuk salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Begitu Bang Ipul. Ma'ama fiha min durubil fawaidi, bersamaan dengan apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam faidah. Wa salahil qulubi, dan perbaikan untuk hati. Dan perbaikan hati. Jadi berkunjung ke rumah teman itu termasuk ibadah kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah, dan di dalamnya juga terdapat banyak faidah dan juga salah satu cara untuk memperbaiki hati kita. Cuman, ada cumannya. Walakin bisyartoini, tapi ada dua syarat. Agar main ke rumah temennya betul-betul berfaedah ada dua syarat. Cuman ada syaratnya Bang Udin.
Ahaduhuma, yang pertama, alla yakhruja fi dzalika ilal iktari wal ifrati. Jangan sampai dalam melakukan hal itu sampai terlalu banyak dan terlalu sering, melewati batas. Mentang-mentang romanya berkunjung ke rumah teman banyak faedahnya, tiap hari ngayap mulu, ngayap gitu. Pagi ngopi di sono, ntar siang ngopi di sono gitu. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, zur gibban tazdad hubban. Jarang-jaranglah berkunjung ke rumah teman, pasti akan bertambah rasa cinta di hati kalian. Jangan sering-sering. Apa? Lagi kalau kematan sering jadi kangen kita. Nggak kangen. Bang Abi, sama temen Bang Abi, ngomong kangen temen udah nyengir aja. Udah tuh. Itu syarat yang pertama. Jangan sering-sering juga. Yang ngopi seminggu sekali urup lah. 2 minggu sekali urup. Kalau setiap hari mah apa ya, Rik? Mana numpang ngopi mulu, modal kagak gitu. Kali nenteng masa gitu. Gantian apa nih? Watani, syarat yang kedua, antahfazo haqqo dzalika bitajannubi anir riya'i wat tazayyuni. Bahwa kamu menjaga diri, menjaga hak-hak dalam berkunjung ke rumah teman dengan menjauhkan diri dari riya dan pura-pura. Yang kemarin tuh, jangan sampai muncul riya di hati kita. Wa qaulil lagwi, dan ucapan yang tidak baik, wal ghibati, dan ngomongin orang. Nah, ini yang berarti syaratnya. Biar katanya main ke rumah teman banyak faedahnya, kalau kemudian malah ngomongin orang, ya kagak baik juga jadinya. Apaan? Emang niatnya begitu ya, ngongkon main ke sono mau cerita begitu. Aduh. Emang ada bekal yang dibawa. Dilis sudah berapa orang itu, si A, si B, si C itu pengen dibahas nih. Fayaudu alaika wa ala akhikal wabalu. Maka yang terjadi, kamu dan kawanmu itu menerima dosa dari kunjunganmu itu. Yang ada bukan dapat faedah, bukan ibadah yang ada, tapi malah dosa. Gara-gara pas main ke rumah temen malah ngomongin orang. Halo Bang Amir. Falaqad hukiya annal Fudaila wa Sufyana rahimahumallahu tadakaro fabakaya. Sungguh telah sampai sebuah cerita, sebuah kisah bahwasanya Imam Fudail bin Iyad dan Imam Sufyan At-Tauri rahimahumallah tadakaro, saling berdiskusi, fabakaya, maka ujung-ujungnya dua-duanya nangis. Faqala Sufyan, maka Imam Sufyan At-Tauri berkata, ya Aba Ali, arju anna majalasna majlisan arjalana min hadha. Wahai bapaknya Ali, saya seneng dah
sama majlis kita ini. Arju anna majalasna majlisan arjalana min hadza. Baru kali ini saya duduk di majlis yang saya seneng banget gitu, rasanya. Faqala al-Fudailu, maka Imam Fudail bin Iyad menjawab, majalastu majlisan akhwafu alayya min hadza. Lah kalau saya paling takut sama majlis kayak begini. Saya nggak pernah duduk di majlis yang lebih saya takutkan dibanding majlis ini. Qala, maka Imam Sufyan bertanya lagi, wa kaifa ya Aba Ali, kenapa bisa begitu? Faqala alasta ta'madu ila ahsani hadithika fatuhaddituni bihi wa ana a'madu ila ahsani ma indi fa uhaddituka bihi fatazayyan tali wa tazayyantu laka. Kamu berbicara sengaja mengatur cara bicaramu dengan sebaik mungkin dalam berbicara kepadaku, dan aku pun sengaja mengatur cara bicaraku dengan sebaik mungkin. Fatazayyan tali, kamu pura-pura kepadaku dan aku pun berpura-pura kepadamu. Ampun. Fabaka Sufyan, mendengar itu maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menangis. Apa itu? Iya, kepura-puraan pun enggak baik. Udah dasar sama temen ini biasa aja tuh, nggak usah pakai dibuat-buat udah. Ngomong. Terus syarat yang kedua, jangan sampai ketika berkunjung itu kita malah bicara yang tidak baik, dan jangan sampai kita malah ngomongin orang. Dan jangan sampai malah timbul riya di hati kita dan pura-pura. Fayajibu an takuna mujalasatuka lil ikhwani wa mulaqatihim ala miqdari qasdin fi ihtiyatin wa nazorin latifin. Maka wajib bagimu agar kunjunganmu ke rumah kawan-kawanmu dan pertemuanmu dengan mereka ala miqdari qasdin fi ihtiyatin, sesuai dengan tujuan yang kamu miliki dan dalam sikap kehati-hatian. Fi ihtiyatin, dengan penuh hati-hati. Wa nazorin latifin, dan pemikiran yang lembut. Tujuannya kudu benar dan terus hati-hati, jangan sampai kunjungan kita itu tercemar oleh hal-hal yang tidak baik. Baru dah. Fala yaqdahu dzalika hina idzin fi uzlatika wa tafarrudika anin nasi. Jika kamu bisa seperti itu, maka kunjunganmu ini ke rumah kawan-kawanmu tidak akan menodai uzlahmu dan tidak akan mencemari proses pengasingan dirimu dari masyarakat. Baru dah. Meskipun kita sering main ke rumah teman, kalau kita bisa jaga diri kita
berarti kita masih tergolong sedang uzlah. Kiai namanya Kiai? Ya Kiai. Iya. Nah, akhirnya kan ngobrol-ngobrol ini ada yang baru, ada yang nggak baik, gimana? Apa Muhammad? Iya, makanya kita harus bisa jaga diri kita. Minimal nih, kali kalau emang bersih banget mah rasa-rasanya susah dah kita mah. Minimal masih banyakkan obrolan baiknya dah dibanding yang jeleknya. Ini mah jangan ampe ngobrolnya 4 jam, yang 3 jam ngomongin orang, yang 1 jam ngobrol ngalor ngidul. Kagak ada bahas yang baiknya pisan gitu. Tekor gitu. Kalau ngobrol 4 jam, yang 3-nya bahas masalah ilmu, bahas masalah bisnis, usaha gitu. Atau bercanda-bercanda dah gitu. Yang penting nggak ngomongin orang gitu. Tapi 1 jamnya atau setengah jamnya ngomongin orang, itu masih mending dah, masih banyakkan baiknya dibanding jeleknya. Betul Kiai. Habis rasa-rasanya kalau kita mah Ramadan masih susah juga begitu. Kadang-kadang keceplosan juga. Awal-awalnya lempeng, tengah jalan bengkok gitu. Gitu, minimal begitu Kiai. Jadi buat kita mah yang penting masih banyakkan cakepnya dah, masih banyakkan baiknya. Yang penting jangan niatan dari rumah, main ke sono, mau yang dibahas ini emang sengaja gitu. Pakai ngancem gitu. Emang pengen laporan si Anu begitu. Wala ya'udu alaika wa ala akhika bidororin wa afatin. Wala ya'udu alaika wa ala akhika bidororin wa afatin. Dan akhirnya kamu dan kawanmu itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbahaya dan yang merusak. Bal bi khairin katirin wa naf'in azimin. Bahkan kamu berdua bisa menjadi mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan manfaat yang sangat agung. Wallahul muwaffiq. Dan Allah yang memberikan taufik. Udah tuh. Ya makanya mainnya jangan sering-sering gitu. Biar ngomongin orangnya kagak banyak. Apa nih? Fa in qulta fama yaw'atuni 'alal uzlati 'anin nasi wat tafarrudi wa yuhawwinu 'alayya dzalika. Jika kamu bertanya, lalu apa yang bisa mendorong diriku untuk uzlah dari masyarakat dan menjauhkan diri dari mereka dan menjadi mudah bagiku melakukan hal itu? Fa'lam
annalladzi yuhawwinu 'alaika dzalika talatatu umurin. Maka perlu kita ketahui bahwasanya yang bisa mempermudah bagimu untuk bisa uzlah dan menjauhkan diri dari masyarakat ada 3. Ahaduha, yang pertama, istighraqu awqatika fil ibadati. Yang pertama, menghabiskan waktumu dalam ibadah. Fa inna fil ibadati syughlan. Karena di dalam ibadah itu terdapat kesibukan. Dengan kamu memperbanyak ibadah berarti kamu sibuk, sehingga tidak bisa bergaul dengan masyarakat, kumpul dengan masyarakat. Wa innal istinasa bin nasi min alamatil iflasi. Dan sesungguhnya sering berkumpul dengan masyarakat min alamatil iflasi, termasuk tanda-tanda orang yang bangkrut. Apa ge? Bangkrut. Ya harusnya dia bisa lebih memperbanyak ibadahnya, karena banyakan ngumpul sama temennya, ujung-ujungnya waktunya terbuang sia-sia gitu. Maka dia termasuk orang yang bangkrut, iflas, rugi. Kalau rugi masih mending Yusuf, masih ada modal sisanya. Kalau bangkrut udah kagak ada sisanya pisan, udah bangkrut. Fa idza ra'aita nafsaka tatatalla'u ila mulaqatin nasi wa kalamihim min ghairi hajatin wala daruratin fa'lam anna dzalika fudulun saqahul faragu wal baqaru. Maka apabila kamu mendapati dirimu lebih senang bertemu dengan masyarakat dan ngobrol bersama mereka tanpa ada keperluan dan kepentingan, fa'lam, maka perlu kamu ketahui bahwa itu semua merupakan hal yang sio-sio. Udul, hal yang sia-sia. Makanya kalaupun mau keluar, ya sekiranya ada keperluan dan kepentingan aja udah. Kalau ada keperluan, ya baru kita main ke rumah temen gitu. Atau tadi sekiranya kalau kita main, kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan buruk, sehingga main kita pun bernilai ibadah gitu. Ya kan, jadinya sama juga, ibadah-ibadah juga. Cuma syaratnya tadi sih, jangan sampai ngomongin orang gitu. Biar silaturahmi kita tetap bernilai ibadah gitu. Saqahul faragu wal batoru. Faragu wal batoru. Yang hal itu menyebabkan dirinya menjadi sibuk dari ibadah, jadi meninggalkan ibadah, wal batoru, dan kufur nikmat. Bator itu kufur nikmat. Gara-gara dia banyak ngumpul sama orang lain, dia tidak kerjakan ibadah, sehingga dia dianggap orang yang tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan baik. Itu dianggapnya kufur nikmat. Gimana Umar?
Walaqad ahsana man qala fi hadzal makna. Betapa indahnya orang yang berkata dalam rangka menjelaskan hal ini, innal farago ila salamika qadani wala rubbama amilal fudulul farigu. Innal farago ila salamika qadani. Sesungguhnya tidak banyak bertemu denganmu mendorongku untuk banyak ibadah. Innal farago ila salamika, tidak sering bertatap muka denganmu, tidak sering mengucap salam kepadamu. Mengucap salam ya artinya ketemu, ngobrol, main ke rumah. Qadani, mendorongku untuk lebih banyak ibadah. Wala rubbama amilal fudulul farigu. Fudula ya. Fala rubbama amilal fudulal farigu. Dan bisa jadi orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah ujung-ujungnya mengerjakan hal yang sia-sia. Udah tuh. Ya makanya jangan sering-sering dah main ke rumah temennya, jangan sering-sering, jarang-jarang aja. Gitu. Sama aja. Sama aja itu mah. Ngucap-ngucap salam juga. Ya nggak ketemu langsung, lewat handphone ya ketemunya. Repot juga itu mah. Fa'anta idza a'taital ibadata haqqaha wajadta halawatal munajati wasta'nasta bi kitabillahi azza wa jalla washtaghalta 'anil khalqi wastauhashta min suhbatihim wa kalamihim. Maka apabila dirimu sudah mengerjakan ibadah dengan baik, wajadta halawatal munajati, kamu akan menemukan rasa manisnya bermunajat kepada Allah. Wasta'nasta bi kitabillahi azza wa jalla, dan kamu akan merasakan nikmatnya membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Washtaghalta 'anil khalqi, dan kamu akan dibuat sibuk dari bergaul dengan makhluk. Karena kita sibuk ibadah, ujung-ujungnya enggak sempat bergaul sama makhluk. Gitu. Wastauhashta min suhbatihim, dan kamu merasa gelisah ketika berkumpul dengan mereka, wa kalamihim, dan ngobrol bersama mereka. Berarti tinggal dibalik nih. Kalau selama ini kita lebih suka, lebih seneng ngobrol sama temen, berarti ibadah yang kita kerjakan belum baik. Karena kalau ibadah yang kita kerjakan sudah baik, ujung-ujungnya kita akan merasakan nikmatnya ibadah dan gak sempat lagi buat sering-sering ngobrol sama temen gitu. Wa fil khabari anna Musa alaihi salam kana idza raja'a anil munajati
yastauhishu minan nasi wa kana yaj'alu usbu'aihi fi udunaihi li alla yasma'a kalamahum wa kana kalamuhum indahu fin nufuri wal wihsyati fi dzalikal waqti ka aswatil hamiri. Dan terdapat sebuah khobar yang menjelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dulu apabila beliau selesai dari bermunajat kepada Allah, beliau merasa gelisah ketika berada di tengah masyarakat. Wa kana yaj'alu usbu'aihi fi udunaihi, dan dulu beliau suka naruh jarinya di dua telinganya, li alla yasma'a kalamahum, agar Nabi Musa tidak mendengar obrolan masyarakat. Ya kalau lagi bareng-bareng begini dia ditekep aja pakai Walkman. Nah iya, habis bermunajat sama Allah. Nabi Musa kan julukannya Kalimullah, yang kalau munajat berbicara langsung, berbincang langsung dengan Allah. Habis berbincang sama Allah, dengerin suara orang, kan sangat bedanya gitu. Nah, udah habis dengerin suara merdu, langsung dengerin suara kaleng rombeng, kan kagak enak gitu. Dia tekep kupingnya, udah kagak denger. Wa kana kalamuhum indahu fin nufuri wal wihsyati fi dzalikal waqti kaswatil hamiri. Dan di dalam kegelisahannya itu, pada saat itu jadilah suara masyarakat, suara orang-orang yang ada di sekitarnya bagaikan suara kedelai. Oh, keledai. Bagaikan suara keledai. Baru. Hah? Belum ngantuk. Nabi Musa. Coba-coba kita depan teman kita begitu, tuh kuping dibagel bisa kita. Fa'alaika bima qalahu syekhuna rahimahullah irda billahi sahiban wadarin nasa janiban sadiqul wuddi syahidan kunta fihim wa ghaiban qallibin nasa kaifa syi'ta tajiduhum aqariba. Maka biasakan dirimu dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Guru kita rahimahullahu ta'ala, irda billahi sahiban, cukuplah Allah yang menjadi sahabatmu, wadarin nasa janiban, dan singkirkanlah masyarakat dari sampingmu, sadiqul wuddi syahidan, jadikan dirimu selalu menyaksikan zat yang cintanya sejati. Shadiqul wuddi syahidan, jadikan dirimu selalu menyaksikan zat yang cintanya sejati. Kan hanya Allah yang cintanya sejati. Kuntu fihim wa ghaiban, meskipun dirimu berada di tengah-tengah masyarakat,
wa ghaiban, tapi hatimu tidak berada di tengah mereka. Kuntu fihim wa ghaiban, meskipun dirimu berada di tengah-tengah masyarakat, wa ghaiban, tapi hatimu tidak berada di antara mereka. Qallibin nasa kaifa syi'ta, bergaullah dengan masyarakat sebanyak mungkin semaumu. Tajidhum aqoriba, pasti kamu akan mendapati, pasti kamu akan memahami bahwa mereka sebenarnya kalajengking yang suka ngantuk. Tajidhum aqoriba, pasti kamu akan mendapati bahwa mereka semua bagaikan kalajengking. Gi berteman sebanyak apapun gi, tapi pasti ujung-ujungnya kamu akan sadar bahwa teman itu kalau yang kurang baik ya ujung-ujungnya kayak kalajengking, ngantuk mulu kerjaannya. Udah, terusin ini. Dikit lagi. Watani, yang kedua, hal yang bisa mendorong kita untuk menjauh dari masyarakat yang kedua adalah qat'ut tama'i anhum bimarratin, memutuskan sifat tomakmu dari mereka, memutuskan rasa tomakmu dari mereka, sifat tomak dari mereka. Kalau masih ada yang kita arepin, kadang belum bisa jauh juga dari masyarakat. Apalagi enak, tinggal datang, baca doa dikit, pulang bawa duit. Semalaman bisa 3 tempat, 4 tempat kan. Itu yang bikin kita susah uzlah jadinya. Kalau nggak ada pengharapan seperti itu, ya enteng-enteng aja. Apa Ustaz? Kita tinggalin dapur kagak ngebul. Apa nih? Fayahunu alaika amruhum, maka masyarakat itu akan menjadi hina di matamu. Kalau emang kamu tidak berharap lagi dari masyarakat, maka masyarakat akan tidak ada nilainya di mata kita. Nggak ngapain. Taranya saya datang juga di sono nggak ngapa-ngapain kan gitu. Yang ada juga mah dosa doang, kemudian di rumah gitu. Kalau emang nggak ada pengharapan lagi, cuma karena emang masih ada yang diharapin kan jadi susah. Sayang. Li'anna man la tarju naf'ahu wa la takhafu darrahu fawujuduhu wa adamuhu sawaun. Karena orang yang tidak bisa kamu harapkan manfaatnya dan juga tidak berbahaya untukmu, maka adanya dan tidak adanya sama. Ada dia nggak ada manfaatnya, itu nggak ada dia juga nggak bahaya buat kita. Udah, fawujuduhu ka'adamihi, ada sama nggak ada ya sama aja. Begitu, itu alasan yang kedua. Kenapa kita belum bisa uzlah? Kenapa berat buat kita uzlah? Ya karena kita masih ada yang sesuatu yang kita harapkan dari masyarakat. Itu susahnya. Yang kerja
Ya karena masih ada yang diharapin kan gitu. Apa Wi? Makanya masih berat uzlah. Watalitu, dan yang ketiga, hal yang bisa mendorong kita untuk bisa uzlah, tubsiru afatihim. Kamu melihat kerusakan-kerusakan masyarakat. Wa tadhkuru dzalika, dan kamu ingat yang demikian. Wa tukarriruhu ala qalbika, dan kamu tanamkan terus-menerus di dalam hatimu. Li'anna hadhil alkarat talatata idza lazimtaha torohat bika an suhbatil khalqi ila babillahi ta'ala. Karena tiga hal yang disebutkan ini apabila kamu biasakan pada dirimu, maka tiga hal ini akan mendorongmu untuk lebih memilih berada di depan gerbang pintunya Allah Ta'ala daripada bergaul dengan makhluk. Kiai, ono di mana Kiai? Nambahin lah, pasani kali. Ntar kita kagak tanya-tanyain, pulos lagi. Wattafarrudu li'ibadatihi wa habbabathu ilaika. Dan kamu bisa fokus untuk beribadah kepada Allah dan membuat kamu cinta kepada ibadah. Wa alzamatka babahu, dan membuat kamu tidak ingin bergeser dari pintunya Allah. Wabillahi taufiq wal ismah, dan kepada Allah kita mohon taufik dan perlindungan. Dah selesai dah tuh bahasan uzlah. Sampai 4 malam ini kita bahas uzlah. Tapi balik lagi ya, buat kita yang memungkinkan paling uzlah batin gitu. Yang kemarin tuh, iya badan kita di tengah masyarakat, yang penting hati kita selalu ingat kepada Allah. Rasa-rasanya kalau buat kita mah kalau sampai uzlah badan mah masih susah dah. Dan lagi tadi, ternyata dengan kita banyak ketemu sama temen pun itu bisa jadi cara kita ibadah dan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, asalkan syaratnya terpenuhi. Gitu. Ya kita pakai cara yang gampang-gampang aja dah. Jangan milih yang berat Bang Awing. Daripada ntar yang ada stres doang. Gitu. Apaan Ustaz? Iya pergi ke gunung, bini mah ditinggal, anak mah ditinggal. Di gunung jadi wali kagak, ibadah kagak, yang ada gila doang. Al-a'iqut talitu wallahu alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin.